Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya dimanapun Anda berada, dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabatku? Mudah-mudahan sahabatku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan tentunya juga bahagia bersama keluarga. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah sahabat, di video kali ini Body Repair Kang Bewok menampilkan video kelanjutan proses merangkai panel-panel bodi mobil penyok dan sekaligus memperbaiki frame kaca pintu sebelah kanan, dan sebagai bonusnya dilanjutkan ke pengetokan kedok. Bagaimana proses perbaikannya? Silahkan simak video ini sampai selesai agar supaya sahabat tidak gagal paham dan tentunya bakal mendapatkan sesuatu yang pastinya bermanfaat. Dan sebelum plat truk dipasang, terlebih dahulu memperbaiki talang air yang sedang saya perbaiki yang ini, karena nantinya talang air ini akan jadi tempat atau dudukan plat truk. Dan sambil menyimak video ini, buat sahabatku yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat menyimak video-video dari Body Repair Kang Bewok. Dan agar supaya sahabat tidak ketinggalan kalau channel ini upload video terbaru, silahkan tekan tombol subscribe-nya, lalu nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan agar supaya saya lebih bersemangat membuat konten, silahkan tekan like atau jempolnya yang ke atas. Dan kalau sudah, saya ucapkan terima kasih buat sahabat semuanya. Setelah beres perbaikan talang air dan sudah sekaligus dicat epoxy atau cat apa saja, yang penting bekas pengelasan langsung dicat karena agar supaya tidak cepat berkarat. Karena proses perdempulan ini tidak tentu ya. Kadang langsung didempul atau langsung dikerjain, kadang juga ditunda. Jadi agar supaya tidak cepat berkarat, nah antisipasinya dicat seperti ini. Dan alhamdulillah semuanya sudah beres. Bagian dudukan roof atau talang air dan ukurannya sudah kembali ke semula, ke aslinya lagi. Mungkin sahabat bisa melihat prosesnya, dan posisinya pun tidak ada perubahan dari bawaan aslinya. Dan kini kita langsung ke pemasangan roof. Dan perlu sahabat ketahui, ada yang penting di pemasangan roof ini. Jadi jangan sampai terkecoh ya. Terkecoh dalam arti karena perasaan sudah pas, ternyata masih kurang ke kiri atau ke kanan, atau
kurang windunya kurang pas, karena di body ini ada tanda. Nah yang ini ada tanda yang bulat itu yang elasan, dan yang di atas plat truk pun ada tanda yang seperti ini, jadi harus sejajar. Dan untuk sebelah kanan harus sejajar dengan pinggulan yang seperti ini. Nah itu harus diperhatikan. Kalau sudah aman, baru dikunci, dan jangan langsung dilas seperti biasa. Dikunci dulu dengan baut, dan di sini saya menggunakan baut 10 ukuran 2 cm ya, agar supaya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Di semuanya dikunci dulu sekelilingnya, sekaligus pengemalan, karena kalau sudah dielas susah untuk merubahnya atau memperbaikinya, jadi rusak ke panelnya. Jadi lebih baik antisipasinya sebelum ke pengelasan dibawa dulu. Dan sebelum itu saya memperbaiki dulu frame kaca pintu depan sebelah kanan yang mungkin sahabat bisa melihat. Dan di sini saya menggunakan alat yang saya buat sendiri. Nah, jadi tidak perlu dipukul atau tidak perlu dipentung, jadi cukup didorong. Nah seperti ini, itu lebih meringankan dan tidak merubah, tidak merusak. Kalau dipentung kadang-kadang bagian belakang itu suka penyok. Kalau dipakai alat seperti ini, jadi tidak ini ya, bisa diatur sama kita berapa derajat atau berapa fungsinya. Jadi istilahnya tidak dikira-kira, tapi kalau dipukul itu pasti dikira-kira. Dan setelah beres ke frame kaca, kita langsung ke pengetokan kedok. Dan mungkin sahabat bisa melihat, dan di sini kedoknya tidak terlalu parah, memang sih kelempet gitu, tapi tidak terlalu parah, bisa diatasi. Dan prosesnya silahkan simak video ini sampai selesai.
Sebelum ke tahap pengelasan plat rope, di sini perlu saya jelaskan khususnya buat sahabat pemula, karena jangan terburu-buru untuk ke tahap pengelasan, dikontrol dulu karena di bodi bagian belakang ada tanda penengah atau titik tengah yang seperti las titik atau las pen atau las yang dicor, itu harus sejajar dengan lubang yang ada di rope. Dan untuk yang sebelah kanan itu ada nut pingulan di rope harus sejajar dengan nut pingulan quarter panel. Dan rope bagian depan itu harus pas dengan nut pingulan yang ada di tulang bingkai kaca. Dan bila semuanya sudah terukur di posisinya, selanjutnya diangker. Dan di sini saya menggunakan jarum keras yang pipa disambung, yang mungkin sahabat bisa melihat. Gunanya agar supaya memudahkan dalam pengaturan. Dan sebelum ke tahap pengelasan, dikontrol dulu sekali lagi sekelilingnya, baik dari nut pingulan, terus jarak pintu, bingkai kaca, bingkai pintu dengan quarter panel harus sejajar jaraknya, terus nut pingulannya juga harus sejajar, antara pintu dengan quarter panel, jarak pintu dengan quarter panel, jarak pintu dengan pipi, jarak pintu dengan tiang kaca itu memang harus simetris semuanya. Dan itu perlu sebelum ke pengelasan dicek dulu, dikontrol dulu agar supaya tidak ada kegagalan. Nah, mungkin sahabat bisa melihat posisinya bagian atas tiang kaca harus pas dengan nut pingulannya. Ya, maksudnya rope harus pas dengan nut pingulan tiang kaca. Dan ini pintu sejajar dengan pipi jaraknya. Dan pipi ini sahabat tidak bisa dianggap sepele ya. Jangan setelah beres baru dipasang pipi, itu tidak baik juga, karena pipi ini sebagian dari patokan. Maksudnya, nah patokan ini sahabat, di pipi ini ada nut pingulan. Nut pingulan ini harus sejajar dengan kedok bagian bawahnya, dan untuk atasnya harus sejajar dengan tiang kaca. Karena itu jangan disepelekan. Dan apabila semuanya sudah terukur, sudah pas, baik rope, baik bingkai kaca depan, baik bingkai pintu utamanya semuanya sudah simetris, baru dilanjutkan ke proses pengelasan plat rope. Dan untuk proses pengelasan plat rope dan perbaikan yang lainnya juga bagaimana hasilnya, nantikan kelanjutan video berikutnya yang pastinya hanya di channel ini. Baiklah sahabat, di video kali ini proses perangkaian panel bodi mobil yang penyok dan pengetokan juga perbaikan frame kaca saya cukupkan sampai di sini, dan insya Allah kita ketemu lagi dengan proses pengelasan rope dan yang lain-lainnya. Dan sebelumnya saya juga minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih buat sahabatku yang sudah subscribe, like dan komen. Dan buat sahabatku yang belum subscribe, silahkan subscribe agar supaya sahabat tidak ketinggalan kalau channel ini upload video terbaru. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.